Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali satu topik yang kelihatannya sih akrab ya, tapi ternyata rumit banget. Asal-usul Alkitab. Sumber kita kali ini laporan analisis buku Exploring the Origins of the Bible, editornya Craig A. Evans dan Emmanuel Tov. Nah, misi kita apa nih? Kita mau coba bongkar ya, anggapan-anggapan umum gitu. Misalnya Alkitab itu turun plek begitu saja, atau diputuskan dalam satu rapat. Sumber ini justru kasih lihat pandangan yang, wah beda deh, lebih dinamis, lebih menantang. Siap ya? Kita lihat gimana sih Alkitab itu sebenarnya terbentuk. Yuk kita mulai? Oke, langsung aja deh. Gagasan utama apa sih dari sumber ini yang paling, paling menggoyang pemahaman kita soal Alkitab? Terutama soal kanon itu. Iya, ini yang paling mendasar nih. Jadi pembentukan daftar kitab suci Alkitab itu, ternyata bukan peristiwa tunggal. Bukan sesuatu yang terjadi belakangan atau ya kebetulan aja gitu. Justru sebaliknya, ini tuh proses yang hidup banget, kompleks, akarnya jauh di masa lalu. Kita bicara soal periode Bait Suci kedua. Itu rentang waktu penting ya, antara kira-kira 500 SM sampai 70 M. Dan proses ini sangat teologis sifatnya. Poin kuncinya ini, proses ini tumbuh dari kenyataan bahwa emang ada keragaman teks yang hidup waktu itu. Jadi bukan dari satu teks tunggal yang dianggap sempurna. Tunggu. Keragaman teks. Maksudnya gimana tuh? Di masa awal itu memang sengaja ada beberapa versi naskah yang beda-beda dan itu dianggap sah, bukan karena salah salin atau gimana gitu? Nah, persis. Ini mungkin yang agak mengejutkan ya buat banyak orang. Buku ini menegaskan memang ada pluralitas tekstual yang sah. Jadi misalnya teks Masoret yang kita kenal jadi dasar perjanjian lama Protestan itu. Terus teks Ibrani di balik terjemahan Yunani kuno Septuaginta atau LXX dan juga naskah-naskah Laut Mati dari Qumran itu semua bukan sekedar salinan rusak loh. Mereka itu saksi dari edisi-edisi kitab yang memang beda secara editorial. Emmanuel Tov, salah satu editor buku ini kasih contoh jelas. Kitab Yeremia di teks Masoret sama di Septuaginta itu beda banget. Versi LXX lebih pendek, urutannya juga beda. Ini nunjukin kalau sumber Ibraninya memang udah beda dari awal. Wah ini beneran mengubah cara pandang ya. Berarti Septuaginta itu bukan cuma terjemahan biasa, tapi kayak jendela gitu ya ke versi Ibrani lain yang sama tuanya. Oke, kalau memang ada banyak versi teks yang sah di awal, terus gimana ceritanya sampai bisa jadi satu daftar kitab suci atau kanon yang kita kenal sekarang? Gimana proses mengerucutnya itu? Nah, ini bagian yang menarik lagi. Konsep kanon di sini perlu dipahami ulang nih. Bukan sebagai daftar final yang ditetapkan sekali waktu dalam rapat gitu. Bukan. Lebih tepatnya, ini proses pengakuan oleh komunitas iman. Dan ini berjalan terus berkelanjutan. Jadi, tulisan-tulisan tertentu itu pelan-pelan diakui punya wibawa, punya otoritas, karena fungsinya dalam kehidupan jemaat. Justru karena ada keragaman teks di awal tadi, akhirnya muncul setidaknya 2 jalur utama dalam proses pengakuan ini. 2 jalur utama ya? Bisa dijelasin lebih lanjut kayak apa tuh bedanya? Oke. Pertama, ada jalur yang fokusnya ke teks Ibrani, yang nanti berkembang jadi teks Masoret itu. Menurut Stephen Dempster di buku ini, jalur ini dari awal udah nunjukin struktur 3 bagian. Taurat, Nabi-Nabi, tulisan. Dan ini sengaja dibentuk secara teologis, tujuannya untuk menekankan sentralitas Taurat, hukum Musa. Nah, jalur kedua itu jalur Septuaginta, LXX tadi. Ini yang sering disebut Alkitab pertama gereja. Ternyata, penulis perjanjian baru itu lebih sering kutip dari LXX loh. Oh iya, menarik itu. Iya. Dan tradisi Kristen awal, khususnya Katolik dan Ortodoks, yang ngikutin jalur LXX ini, makanya kanon mereka itu mencakup kitab-kitab tambahan yang biasa disebut Deuterokanonika atau Apokrifa. Kitab-kitab ini nggak ada di kanon Protestan atau Yahudi sekarang. Oke, paham. Jadi, perbedaan daftar kitab suci antar gereja sekarang ini, akarnya ya di sini. Punya sejarah panjang di kedua jalur ini. Wah ini beneran menjelaskan banyak hal sih. Tapi kalau prosesnya serumit ini, terus ada macam-macam versi teks juga, pertanyaan pentingnya, di mana dong letak otoritas Alkitab? Kewibawaannya itu di mana menurut pandangan ini? Pertanyaan bagus banget. Dan krusial ya. Lee McDonald, salah satu kontributor buku ini, berpendapat begini. Otoritas Alkitab itu sifatnya turunan atau derive. Maksudnya gimana? Artinya, otoritas tertinggi itu bukan di bukunya sendiri,
bukan di teksnya semata, tapi pada pribadi Yesus Kristus yang disaksikan oleh Alkitab itu. Jadi, teks jadi berotoritas sejauh mana ia berfungsi menuntun komunitas untuk ketemu, untuk kenal Kristus. Jadi otoritasnya itu relasional gitu Ya. ya, terkait fungsinya. Bisa dibilang gitu. Dan Jonathan Wilson menambahkan, otoritas ini jadi nyata, jadi hidup dalam praktek komunitas. Komunitas yang menafsirkan kitab suci bareng-bareng di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan sekedar teks mati di atas kertas. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat kita yang dengerin? Kayaknya implikasinya lumayan gede ya, bukan cuma sekedar nambah pengetahuan sejarah aja. Betul, betul sekali. Implikasinya cukup dalam. Ini kayak menantang kita gitu ya. Supaya nggak lihat Alkitab cuma sebagai buku kumpulan jawaban yang statis, paten, tapi lebih sebagai naskah yang hidup, yang terus-menerus berbicara melalui penafsiran komunitas yang berkelanjutan. Ini juga ngajak kita buat memahami inspirasi ilahi itu secara lebih, lebih bernuansa. Bahkan mungkin kita perlu mikirin ulang pemahaman yang kaku soal prinsip kayak sola scriptura, hanya Alkitab. Karena studi ini nunjukin betapa eratnya hubungan Alkitab dengan komunitas iman, dengan tradisi yang menghidupinya, nggak bisa dipisah. Iya juga ya. Nah, secara praktis, pemahaman ini bisa banget buka pintu dialog antar gereja, dialog ekumenis. Kita jadi lebih paham akar sejarah dari perbedaan-perbedaan yang ada, misalnya soal kanon tadi. Jadi lebih bisa saling mengerti. Tunggu, ini eksplorasi yang benar-benar membuka wawasan ya. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan utamanya nih, pembentukan Alkitab itu ternyata proses sejarah yang kompleks banget. Dinamis, ada motif teologisnya, dan akarnya itu di keragaman teks di masa awal. Jelas bukan peristiwa tunggal atau sederhana, otoritasnya pun dipahami secara relasional, terhubung erat sama kesaksian tentang Kristus dan bagaimana komunitas iman menghidupinya. Begitu ya kira-kira? Iya, tepat sekali. Kalau mau diringkas lagi poin-poin kuncinya, 1, keragaman teks awal itu nyata. Bukan cuma kerusakan salinan. 2, proses pengakuan kitab suci atau kanonisasi itu mulainya lebih awal dari yang sering kita kira, dan ada unsur kesengajaan di baliknya. 3, ada jalur sejarah yang beda yang membentuk kanon Yahudi dan Kristen yang kita kenal sekarang. 4, otoritas Alkitab itu utamanya ditemukan dalam kesaksiannya tentang Kristus dan fungsinya di dalam komunitas yang dibimbing Roh Kudus. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini nyambung banget sama pembahasan kita barusan. Kalau otoritas Alkitab itu dihidupkan dalam praktik komunitas yang dibimbing Roh, pertanyaannya gimana caranya Anda dan komunitas Anda secara konkret bisa terus-menerus menggali dan menghidupkan pesan kitab suci ini dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman sekarang yang unik ini? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.